Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohadi Gunawan, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan perintah dasar TCP IP menggunakan command prompt sebagai bagian dari tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Melalui praktek ini, saya akan memperlihatkan hasil dari masing-masing perintah beserta fungsinya. Baik, sebelum dimulai, saya akan membuka command prompt. Oke. Saya akan membuka command prompt dengan hak akses administrator agar seluruh perintah jaringan dapat dijalankan dengan baik. Untuk membukanya, saya akan klik start. Lalu di sini kita ketik saja cmd atau command prompt. Lalu klik kanan dan run as administrator. Jadi dijalankan sebagai administrator. Oke, diklik. Lalu klik. Nah, ini. Oke. Inilah tampilan dasar dari command prompt dengan hak akses administrator. Baik, untuk perintah yang pertama yaitu perintah navigasi dan bantuan. Yang pertama perintah pertama yang akan saya tunjukkan yaitu mulai dari perintah dir d i f slash tanda ini. Nah, inilah perintah dari dir. Lalu selanjutnya Oke, saya akan coba perintah dari cd yang pertama. Jadi cd ini digunakan untuk berpindah direktori di dalam command prompt. Nah, sebelum mengetahui direktori apa aja yang ada di Windows System 32, kita harus membuka file explorer. Nanti di sini kita coba cari di user format di Windows, lalu cari di sistem 32. Nah, untuk masuk ke direktori, misalnya kita akan masuk ke direktori ini WinRM. Nah, misalnya kita akan masuk ke dalam direktori WinRM. Saya akan zoom dulu sebentar. Nah, di sini nah ini misal atau
Ini di sini ada winrm, maka perintah di command prompt yaitu cd winrm. Di sini ya, di sini cd winrm, maka ketika kita klik enter hasilnya seperti ini. Nah, kita sudah masuk di directory winrm. Jadi ini ya. Kemudian selanjutnya perintah yang kedua. Oh ya. Untuk kembali lagi ke directory sebelumnya, kita gunakan perintah cd titik 2 kali. Nah, ini ya, sistem window di sistem directory sistem 32. Oke. Selanjutnya kita ke perintah navigasi selanjutnya yaitu cls. Perintah ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar cmd atau command prompt agar lebih rapi, terlihat lebih rapi. Kita coba cls lalu enter. Nah, seperti ini. Oke. Saya akan gunakan zoom. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ya ke perintah selanjutnya yang ketiga yaitu cls tanda seru. Nah, cls tanda seru digunakan untuk menampilkan paduan atau bantuan tentang fungsi perintah cls. Jadi cls itu untuk clear screen di sini ya, clear screen. Oke, selanjutnya kita langsung ke perintah navigasi selanjutnya yang keempat yaitu perintah dir slash canvas. Ini yang tadi ya. Oke, selanjutnya continue untuk merapikan lagi. Nah, untuk mengetahui direktori yang ada di sistem 32, kita gunakan perintah dir enter. Nah, ini ada beberapa direktori yang ada di folder sistem 32. Di sini banyak ya. Berupa file-file yang ada di direktori sistem 32. Oke. Kita lanjut lagi ke perintah selanjutnya. Kita clear lagi cls. Oke. Selanjutnya perintah informasi dan konfigurasi jaringan. Yang pertama yaitu IP config. Nah,
Perintah ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi dasar jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Kita coba enter, dan ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Ini alamat IP kita di komputer kita yaitu 192.168.88.18 dan subnet masknya 255.255.255. Lalu gateway-nya 192.168.88.1. Itu perintah yang pertama. Kita lanjut perintah yang keenam yaitu ipconfig/a. ipconfig/a. Oke. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi yang lebih lengkap termasuk DNS, DHCP, dan alamat MAC. Kita coba. Nah, ini di sini terlihat ya alamat IP, DHCP ya. Di sini ada ini wireless LAN. Jadi lebih komplit ya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig/tanda tanya. Ini digunakan untuk menampilkan daftar lengkap perintah bantu yang bisa digunakan dalam ipconfig. Nah, ini di sini ada flash tanda seru display di help message. Lalu ini banyak ya perintah-perintahnya di sini ya. Nah, ini ada config IP config renew, ini banyak ya. Lanjut ke perintah selanjutnya yaitu ipconfig/release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan IP address dari adapter jaringan ya. Coba kita tempat. Nah, ini hasilnya ya. No operation can be performed local ya. Ini hasilnya dari perintah ipconfig release. Lalu selanjutnya yaitu ipconfig renew. Kita coba. Ini hasilnya Windows IP konfigurasi. Ini hasilnya ya. Lalu selanjutnya untuk renew, perintah ipconfig renew digunakan untuk meminta IP address baru dari server DHCP. Kemudian yang ke-10 yaitu perintah ipconfig display DNS. Ini ya, login. Ini digunakan untuk menampilkan
chat DNS yang tersimpan di dalam komputer, ya. Jadi ini chat DNS yang tersimpan di dalam komputer. Selanjutnya, perintah ipconfig push DNS. Perintah ini digunakan untuk menghapus semua cache DNS agar koneksi lebih segar. Ya, jadi untuk membersihkan cache yang terdapat di dalam komputer kita DNS. Ya, kita coba. Nah, ini sukses. Ya. Ini di sini. Oke, ya kita coba perintah cls ya masih lagi. Baik, selanjutnya yaitu perintah ipconfig register DNS. Register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang komputer ke DNS server yang terdekat. Kita coba. Windows IP konfigurasi. Di sini ada register of DNS resource recorder of all adapter this computer, ya. Ini hasil dari perintah tersebut seperti ini. View in 15 menit, lama juga. Baik, lanjut ke perintah pengujian dan pemantauan koneksi. Kita CLS lagi. Yang bersih. Oke. Baik. Yang pertama yaitu perintah ping. Ini digunakan untuk menguji konektivitas antar komputer. Misalnya ping google.com. Kita coba ya. Ping google.com. Lalu enter. Nah, ini berarti kita tersambung dengan connect, ya, connect dengan google.com. Artinya perintah ping ini digunakan untuk menguji konektivitas antar komputer dengan Google untuk memeriksa koneksi ke internet. Jika 0% loss berarti kita terkoneksi dengan internet. Lalu lanjut selanjutnya CLS lagi biar bersih. Dan perintah selanjutnya yaitu net setup. Nah, ini active connection. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan yang sedang aktif beserta port dan protokolnya. Ini di sini ya, local address ini yang sedang aktif atau sedang terhubung. Ya. Oke, selanjutnya perintah tracer. Salah. Oke, kita coba ya. Ini
Perintah ini digunakan untuk menampilkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju ke alamat tujuan. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Share, share. Ini hasilnya ya dari perintah tersebut. Oke, CLS lagi. Selanjutnya perintah pathing. Bukan path. P A T salah. P A pin. Ya. Perintah ini digunakan untuk menggabungkan fungsi ping dan tracer untuk mengetahui latensi dan kehilangan paket pada jaringan. Kita coba. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasil dari perintah tersebut. Oke, lanjut yaitu ke perintah lanjut ke perintah selanjutnya yaitu perintah ns look up. Oke, perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi DNS, misalnya dengan perintah ns lookup Google. Nah, kita coba ya. Ini hasilnya. Save. Ini alamat. Ini hasilnya. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu perintah administratif dan konfigurasi. Oke, kita coba ya. Perintah yang pertama yaitu di dalam perintah administratif dan konfigurasi ya. Ada 3. Yang pertama yaitu net, lalu route, dan net. Kita coba perintah pertama yaitu net s. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan seperti IP, gateway, dan DNS. Contoh net interface IP sound config. Ini digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP. Kita coba. Nah, ini ya. Konfigurasi IP. Ini selanjutnya perintah route. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan tabel routing komputer. Contoh route print untuk melihat jalur lalu lintas jaringan. Nah, ini ya hasilnya. Oke. Selanjutnya yaitu perintah net. Nah, perintah ini digunakan untuk perintah sebarguna untuk melihat dan mengatur jaringan. Contoh net view untuk menampilkan komputer yang terhubung dalam satu LAN. Ini hasilnya ada ya dalam satu LAN. Hasil loading. Oh, ini hasilnya. Sistem error
Nah, dengan kode 6118 jadi not available. Coba kita gunakan perintah net saja. Apa hasilnya? Nah ini. The syntax of this command is net. Nah, oh ini. Coba. Kita coba ya. Net slash 10. Ada hasilnya enggak? Oh, enggak ada. How not allocate at the tensor server. Nah, kesimpulan dari praktek ini saya dapat memahami bahwa perintah-perintah TCP IP di CMD sangat berguna untuk menganalisis, memonitor, memperbaiki masalah jaringan komputer. Namun kita harus banyak, tentu dari saya pribadi harus banyak belajar dari perintah-perintah command prompt ini. Belum semuanya saya kuasai atau saya jadi harus belajar lagi untuk menggunakan perintah-perintah di dalam command prompt. Jadi beberapa perintah seperti ipconfig, ping, dan netstar sering digunakan oleh administrator jaringan untuk memastikan konektivitas berjalan dengan baik. Nah, itu mungkin dicukupkan sekian dulu untuk video praktek tugas 2 ini jaringan komputer tentang implementasi TCP IP menggunakan command prompt atau CMD. Semoga praktek ini menambah pemahaman saya dan rekan-rekan tentang dasar administrasi jaringan di Windows. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.